Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian yang merasa sering meninggalkan sholat, melalaikan sholat, ataupun mengabaikan sholat. Banyak sekali ayat-ayat dari Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan betapa pentingnya ibadah sholat ini. Seperti yang kita tahu, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, keislaman seseorang akan ditolak walaupun sudah mengucapkan syahadat, tapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang jelas. Terus, kenapa sih sholat itu begitu penting? Siapa di sini yang mau hidupnya tenang, damai, menjalankan aktivitas tanpa beban? Tentu semua orang akan menjawab iya. Terus, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sholat. Sholat adalah salah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Toha ayat 14 yang artinya, "Sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dijelaskan dalam Quran Surah ke-13 ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, manusia memiliki akal dan nafsu. Nafsu ini kadang mendorong kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita dapat mencegah diri kita untuk melakukan hal-hal yang terlarang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya, sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar." Nah, untuk arti kata dari keji ataupun fahsya ini adalah keburukan yang berasal dari syahwat, seperti berkata kotor, melihat aurat lawan jenis di TikTok ataupun di drama Korea, dan lain-lain. Untuk mungkar sendiri artinya perbuatan yang diingkari oleh hati dan akal pikiran. Contohnya seperti berbohong, berjudi, korupsi, dan lain-lain. Apabila kita sudah sholat, tapi masih melakukan hal-hal di atas, maka ada yang salah dengan sholat kita itu sendiri. Kita harus mengevaluasi atau mencari tahu di mana kesalahan sholat kita dan segera memperbaikinya. Selanjutnya, sholat adalah bagian dari amalan takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Takwa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dekat dengan seseorang, kita mudah untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Misalnya, kita dekat dengan guru ataupun dosen, kita mudah untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Ketika kita dekat dengan teman, kita mudah untuk meminta pertolongan dengan mereka saat kita dalam kesusahan. Dengan sholat, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pemilik alam semesta ini, zat yang memiliki semua ilmu dan maha kaya, maha kuasa. Segala hal yang kita minta, insya Allah akan diberikannya. Selanjutnya, kita dalam hidup tentu mempunyai masalah. Entah itu nilai rapot merah, IPK di bawah 3, bahkan di bawah 2, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lain-lain. Tentunya, dengan sholat, insya Allah kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita alami. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Ditegaskan lagi dalam ayat 153-nya yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Ayat ini menjelaskan kepada kita saat ditimpa
masalah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman adalah pertama, sabar, menenangkan pikiran dan hati, mengikhlaskan apa yang terjadi, kemudian kita sholat untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kasarnya seperti ini. Kita punya iman nggak? Kalau punya iman, saat ada masalah, ya sabar, terus sholat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan solusi dari permasalahan atau ujian yang diberikan olehnya. Iman itu apa sih? Iman artinya adalah ketika kita percaya dan yakin kepada hal-hal yang tidak nampak oleh mata lahir kita. Misalnya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman pada malaikat, iman kepada hari akhir, dan lain-lain. Itu semua kan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Untuk temannya iman, itu ada ilmu. Ilmu itu kita percaya dan yakin kepada hal yang nampak oleh mata kepala kita. Contohnya seperti ilmu biologi, kimia, fisika, dan lain-lain. Kenapa sih kita diberi ujian atau masalah dalam kehidupan kita? Saya beri contoh, ketika kita SD, tentu untuk masuk ke SMP itu diperlukan ujian. Lulus SMA, ada ujian masuk untuk universitas. Ujian ini digunakan untuk melihat kualitas kita sebagai siswa atau mahasiswa. Apakah kita layak untuk melanjutkan pendidikan kita atau tidak? Dalam kehidupan di dunia, Allah memberikan kita ujian untuk melihat apakah kita layak untuk ditingkatkan derajatnya atau tidak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan sholat dan ibadah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.